Hai guys, balik lagi nih di channel YouTube Crush Movie. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, amin. Dan tetap semangat meskipun kita masih di tengah pandemi. Gimana nih, mau nge-review film lagi? Oh ya pastilah, masa enggak sih? Nah kali ini Mimin mau nge-review film yang bertemakan drama perampokan guys. Apalagi kalau bukan Ocean 13. Kemarin sih udah ya, yang 11 sama yang 12. Nah, buat kalian yang belum nonton bisa langsung lihat di video sebelumnya ya guys. Yuk gak usah basa-basi, kita langsung ke pembahasan. Eits, tapi ada yang lupa. Jangan lupa buat Anda yang suka sama video ini, sama channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Tombol loncengnya juga dihidupin ya. Oke, let's go, kita ke pembahasan. Film ini diawali seorang perampok yang berhasil membobol dan merampok sebuah brankas bersama gengnya guys. Perampok ini bernama Rusty. Namun tak lama sebelum membuka brankas itu, Rusty menerima telepon dari seseorang dan membuatnya tidak bisa melanjutkan aksinya guys. Setelah itu Rusty bergegas menuju bandara dengan pakaian rapi guys. Di sana Rusty dijemput pesawat pribadi. Rusty masuk ke dalam pesawat dan di dalam dia bertemu dengan Danny, salah satu anggota Oceans juga guys. Nah di sini Danny mengatakan kepada Rusty bahwa ada salah satu rekan Ocean lain yang terkena musibah dan dalam keadaan kritis guys. Orang itu adalah Ruben. Mereka pun juga berencana untuk menjenguk Ruben yang lagi kritis. Singkat cerita, mereka berdua sampai dan dijemput dengan mobil oleh rekan lainnya yaitu Linus. Mereka pun menuju ke rumah sakit di mana Ruben dirawat guys. Mereka pun sampai di rumah sakit di mana Ruben dirawat. Di sana juga ada anggota Ocean lainnya guys. Menurut diagnosa dokter, Ruben ini terkena stroke jantung karena mengalami kejutan yang cukup hebat. Tapi guys, sang dokter mengatakan kalau Ruben masih beruntung penyakitnya bisa disembuhkan jika dia mempunyai semangat hidup. Dokter pun juga bertanya apakah Ruben mempunyai anggota keluarga. Tapi semua orang yang ada di sampingnya tidak ada yang menjawab guys. Ternyata nih ya, Ruben sudah tidak mempunyai anggota keluarga satupun. Sehingga anggota Ocean yang lain merasa sedih melihat kondisi Ruben. Buat kalian yang nggak tahu nih kenapa Ruben bisa kena stroke jantung. Nah semuanya ini berawal ketika Ruben menolak saran dari Danny untuk tidak melakukan kerjasama bersama Willie Banks. Tapi Ruben masih bersikeras dan tidak mau mendengarkan perkataan Danny. Ruben bertemu dengan Willie Banks di suatu tempat untuk membahas kerjasamanya itu. Namun ya, Banks malah mengkhianati Ruben guys dan mengatakan kalau Ruben hanyalah beban. Dan parahnya lagi nih ya, Ruben dikeluarkan sebagai pemegang saham oleh Banks yang sebelumnya Ruben diberikan iming-iming masing-masing bagian 50%. Tapi Banks malah bodo amat dan memaksa Ruben untuk menandatangani surat yang diajukan oleh Banks. Di sini Ruben sempat menolak guys, tapi bodyguard Banks mendekati Ruben dan mengancam akan dijatuhkan dari ketinggian gedung itu. Dengan terpaksa, Ruben menandatangani surat itu. Namun, setelah mendapatkan tanda tangan dari Ruben, Banks pun pergi dari sana dan memberikan hadiah sebesar $10.000 untuk harga tanah miliknya yang akan dibangun sebuah kasino besar milik Banks. Beberapa saat setelah Banks meninggalkan Ruben, di sanalah Ruben mengalami stroke jantung guys. Sementara itu tim Ocean lain berdiskusi dan berencana untuk balas dendam kepada Banks guys. Mereka berniat untuk membunuh Banks dengan cara yang tidak masuk akal. Namun Danny tidak menyetujui cara-cara itu karena tindakan pembunuhan bersifat berlebihan. Dan dia juga mengatakan pasti Ruben tidak akan setuju dengan usulan mereka. Frank pun angkat bicara dan mengatakan biarkan mereka menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Namun jika Banks menolak untuk memberikan bagian yang wajib didapatkan Ruben, barulah mereka akan menghabisi Banks. Singkat cerita guys, Danny menemui Banks dan meminta agar Banks memberikan bagian yang wajib diberikan kepada Ruben guys. Namun si Banks menolaknya mentah-mentah dan mengatakan jika Banks adalah nama yang tertera sebagai pemilik hotel. Lalu Danny mengancam Banks jika dia tidak memberikan bagian dari Ruben, maka Banks akan merasakan kerugian besar. Tapi Banks masih tidak setuju dan malah menantang Danny bahwasanya dia yang akan kalah.
Setelah itu, Danny pun pergi meninggalkan Banks dengan rasa kesal. 6 bulan kemudian, rencana masih berjalan dan mereka menemui salah satu rekan mereka, yaitu Roman Nagel, untuk meminta bantuan guys. Setelah mereka berada di kediaman Roman, Danny dan Rusty menjelaskan segala masalah dan hambatan yang mereka hadapi guys, termasuk kondisi Ruben. Scene berpindah ke The Ocean yang masih berunding untuk mencuri berlian yang dimiliki oleh Banks. Namun, mereka sempat putus asa guys, karena mustahil misi ini bisa berhasil. Namun setelah lama berdiskusi, akhirnya ide brilian pun datang. Mereka mempunyai ide untuk membayar salah satu pegawai di kasino milik Banks guys, yaitu Dewi Portir. The Ocean menjanjikan sejumlah uang dan jabatan guys. Nah, di sini tugas Dewi Portir adalah mengarahkan seseorang yang nantinya akan digiring ke suatu tempat, yaitu kamar yang nantinya di kamar itu akan diberikan cairan atau asap yang akan membuat orang itu menjadi gatal-gatal dan tidak betah di penginapan si Banks guys. Rusty dan Danny masih berdiskusi dengan Roman guys. Roman juga memberitahu mereka berdua bahwasanya Banks bisa mengakses database FBI. Wah, gila sih. Bobol wifi tetangga bisa nggak ya? Dan ternyata nih guys, di sini mereka juga ingin mendapatkan database itu. Rencana lain, mereka ingin mencoba membuat dadu yang bisa dikontrol dengan remote yang menyerupai korek pemantik guys. Baser dan Virgil adalah penanggung jawab dalam tugas ini. Tapi guys, kabar buruknya ternyata Casino Banks memproduksi dadunya sendiri. Hal ini yang membuat Virgil harus menyamar menjadi pegawai di perusahaan milik Banks guys. Di sisi lain, Livingstone mendapatkan tugas untuk di bagian blackjack. Nah, nantinya guys, Livingstone ini akan diwawancarai oleh seseorang guys. Sama kalau kita lagi nyari kerja, pasti diwawancarakan. Tapi bukan ditanyai udah punya pacar belum. Nah, anehnya nih guys, di sini Rusty memasang paku di bawah sepatu Livingstone. Dan ternyata itu dilakukan agar mesin yang mendeteksi nanti tidak bisa menangkap kebohongan dari Livingstone guys. Tapi nih, kalau kebohongan cewek guys, pakai alat apapun gak bakal ketemu. Singkat cerita, Rusty, Danny, dan Roman kembali berdiskusi lagi guys. Si Roman pesimis lagi nih kalau misinya gak bakal berjalan dengan baik. Karena dia mengatakan kepada mereka berdua bahwasanya Casino Banks mempunyai alat yang sangat canggih seperti security cerdas buatan. Jadi, sistem ini mampu bisa membaca perubahan angka semua kartu kasino, suhu tubuh, bahkan detak jantung para pemain guys. Sistem itu disebut Greco. Kelemahannya yaitu magnetron. Nah, Greco milik Banks ini berada di tempat bebas magnetron. Jadi guys, mereka ini mencari cara untuk menghentikan sistem itu. Dan mereka bilang yaitu dengan membuat bencana alam atau bencana buatan yang nantinya bisa membuat getaran sehingga Greco-nya bisa berhenti guys. Scene pun berlanjut di mana The Ocean mulai beraksi. Salah satunya dengan memasang bor di bawah tanah. Di sisi lain, Saul menyamar menjadi Dr. Dolittle di kasino milik Banks guys. Di sana dia dilayani layaknya pengunjung yang lain. Kemudian ketika mereka makan siang bersama, Rusty ditelepon oleh Baser bahwasanya bor yang digunakan mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu Rusty menanyakan kepada Baser apakah masih ada bor yang sama. Baser pun bilang masih ada kesempatan. Namun guys, di sisi lain mereka tidak mempunyai cukup dana untuk membeli bor baru. Akhirnya mereka pun kembali pesimis. Tiba-tiba Linus datang menghampiri Danny dan Rusty. Dia bilang masih ada satu orang yang bisa membantu mereka. Orang itu adalah Terry Benedict, mantan musuh bebuyutan mereka ya guys. Singkat cerita, mereka bertiga menuju ke kediaman Terry Benedict guys. Di sana mereka ingin meminjam dana kepada Terry dengan jumlah yang besar. Namun, si Benedict ini tidak mau begitu saja. Dia malah mengancam The Ocean akan dibunuh olehnya jika mereka tidak bisa mengembalikan uang dari Benedict. Dia juga meminta kepada mereka untuk pengembalian 2 kali lipat guys. Gak sampai di situ, Benedict juga ingin mereka mencuri berlian milik Banks. Namun Danny dan yang lain menolaknya guys. Si Benedict bilang kalau berlian itu bukan untuknya, namun untuk tim Ocean guys. Singkat cerita, mereka pun setuju dan menerima perjanjian dari Benedict guys. Di sisi lain, orang kepercayaan Banks yaitu Abigail Sponder mendampingi Yen dan Linus yang menyamar menjadi konglomerat.
Namun, Abigail curiga kepada mereka berdua dan menelpon salah satu agen FBI untuk melihat apakah mereka benar dari keluarga konglomerat. Tapi sayang, yang mengangkat telepon Abigail adalah ayah dari Linus. Scene pun berpindah ke Yen yang ditugaskan untuk memasang bom melewati terowongan lift. Yen sangat berhati-hati ketika melewati lift yang berjalan guys. Sementara Ruben membaca surat-surat yang dikirimkan oleh teman-temannya sambil terbaring lemas di atas kasurnya guys. Di sisi lain, Franz Taulur diam-diam menguping perbincangan Danny, Rusty, dan Linus guys. Namun, mereka tetap tidak menyadarinya. Sementara itu, Danny menelpon seorang penjaga CCTV dan mengatakan anaknya melukai petugas sekolah. Karena panik, penjaga itu meminta Rusty untuk menggantikan posisinya. Hal ini dimanfaatkan oleh Rusty untuk meretas CCTV di Hotel Banks. Sementara Danny, Linus, dan Baser menyelinap ke atas menuju ke tempat berlian Banks guys. Mereka berniat untuk mengambil berlian menggunakan helikopter. Hal ini guys, salah satu misi rahasia yang tidak diketahui oleh Terry Benedict guys. Di tempat lain guys, tepatnya di pabrik dadu Banks, Virgil dan Turk menuangkan bahan tambahan agar mereka bisa mengontrol dadu yang akan dibuat oleh Baser. Scene selanjutnya guys, Terry Benedict datang ke kasino Banks untuk menantang Banks bermain kasino. Tanpa dia sadari guys, Banks ini sudah masuk perangkap. Di sisi lain, Linus berhasil memanipulasi Abigail Sponder dengan menggunakan parfum yang ia tempelkan di lehernya guys. Dengan mudah, Nyonya Sponder ini membukakan tempat di mana berlian itu disimpan. Roberts FBI mulai mencari keberadaan Linus dan Yen, dan tak diduga ternyata Livingstone juga tertangkap guys. Ini membuat Banks marah. Setelah itu guys, Banks mendatangi tempat di mana pegawainya bekerja dan memerintahkan untuk mengidentifikasi siapa saja komplotan yang bermain dengan Livingstone. Karena jika Livingstone mengetahui semua data yang dia miliki, maka Banks dalam bahaya. Nah, untuk mengantisipasi itu, Baser memberanikan diri untuk menjadi superstar untuk mengalihkan perhatian dari Banks yang sedang mengakses data dari para Ocean guys. Sementara Turk meretas database dari FBI menjadi wajah orang lain. Dan di sisi lain, Ruben yang sudah sembuh juga datang di kasino milik Banks dan ikutan bermain guys bersama tim Oceans. Di sisi lain, Rusty yang bertugas untuk memasukkan koin dengan hadiah terbesar milik Banks. Namun, koin terakhir tidak dimasukkan, melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain guys. Kemudian di scene lain, tim Ocean juga menukar sejumlah dadu baru yang sebelumnya sudah dimodifikasi. Turk dan Virgil menggerakkan bor yang sudah dirancang sebelumnya, yang nantinya ada getaran yang tujuannya untuk mematikan sistem Greco guys. Setelah itu, terjadi getaran di kasino Banks dan tentunya sistem Greco pun mati. Dan banyak pemain yang menang banyak guys. Setelah Greco kembali hidup, Turk dan Virgil kembali menghidupkan bor dan alhasil terjadi getaran yang cukup kencang dan membuat para pelanggan Banks keluar dari gedung tanpa membayar dan tentunya membawa uang cuma-cuma guys. Singkat cerita, Robert membawa Linus untuk menuju ke atap gedung guys. Di sana mereka bertemu dengan Francois Taulur yang menodongkan senjata kepada mereka berdua. Taulur meminta agar berlian yang ada di Linus diserahkan ke Taulur. Dengan wajah terpaksa, Linus menyerahkan berlian itu kepada dia. Setelah itu, Taulur pun terbang meninggalkan mereka. Namun, setelah itu helikopter datang yang dipiloti oleh Baser guys. Dan ternyata, si Taulur tadi membawa berlian palsu guys. Ketipu deh. Alhasil dia kesal melihat kejadian itu. Selanjutnya di scene lain menunjukkan seluruh anggota Ocean's 11 yang sedang menikmati perayaan kembang api guys. Danny menjumpai Terry untuk memenuhi janjinya. Namun si Terry ini tidak mendapatkan semua hasil curian yang didapatkan guys, melainkan oleh tim Ocean diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Dan film Ocean 13 pun selesai. Gimana guys, seru kan? Serulah, pasti seru. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Jadi cukup sekian untuk review kali ini. Untuk yang selanjutnya masih kelanjutan dari The Ocean. Jadi jangan kemana-mana, selalu pantengin terus Keras Movie. Mimin pamit, bye-bye.